Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang sampai pada hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita berjumpa kembali di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Makassar dalam rangkaian kegiatan seminar akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Makassar. Salam salawat tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri toladan bagi kita semua. Baik pemirsa podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Makassar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di ruang podcast ini dalam rangkaian kegiatan seminar akademik yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai tema peluang dan tantangan keuangan syariah. Alhamdulillah pada hari ini juga kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang tentunya tidak asing lagi kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Makassar. Tapi sebelum itu, sebelum saya mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan materi pada hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari pemateri pada hari ini. Nama Ibu Syahidah Rahmah, SE, SY, MEI. Tempat tanggal lahir Bone 16 Januari 1991. Kemudian latar belakang pendidikan di SD, SDN, SD Impres 4182. Kemudian MTSN Watampone. Kemudian SMA 2 Watampone. Kemudian S1 di IAIN Bone. Kemudian terakhir S2 di IAIN Alauddin Makassar. Kemudian riwayat pekerjaan beliau sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Makassar, Prodi Ekonomi Islam. Kemudian beliau juga telah membuat suatu karya ilmiah yang berjudul Etos Kerja Pedagang Muslim dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Alamat beliau di Perumahan Geria Mandiri, Indah, Blok E1-43 Sudiang. Mungkin itu CV singkat dari narasumber kita pada hari ini. Insya Allah pada hari ini saya sampaikan materi kita adalah peluang dan tantangan keuangan syariah. Olehnya itu langsung saja kita beralih ke narasumber kita pada hari ini. Waktu dan tempat saya silakan kepada Ibu Syahidah untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan untuk hadir membawakan materi yang terkait dengan peluang dan tantangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia itu sendiri. Sungguh prestasi yang cukup membanggakan ya ketika kita berbicara mengenai ekonomi Islam kemudian dibawa ke ranah Indonesia, bahwa masuknya ekonomi Islam atau biasa juga disebut dengan ekonomi syariah di Indonesia itu berawal dari munculnya Bank Muamalat Indonesia yang dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan cendekiawan Muslim, kemudian atas persetujuan juga pada waktu itu Presiden Soeharto untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia itu sendiri. Itu didirikan pada tahun 1992. Memang sih pada tahun 1991 itu Bank Muamalat Indonesia sudah ada, tetapi baru
dilegalkan pada tahun 1992. Kenapa Indonesia kemudian menginternalisasikan yang namanya ekonomi syariah? Bisa dikatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang agak lambat mengadopsi atau menginternalisasikan produk-produk keuangan syariah itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perbankan syariah itu sudah diterapkan oleh negara-negara yang ada di luar Indonesia itu sendiri. Seperti kemunculannya yang pertama itu adalah munculnya Meet Gamer Bank yang tepatnya di Mesir itu kalau tidak salah muncul pada tahun 1960-an. Kemudian disusul di Mesir juga ada namanya Islamic Development Bank. Itu juga kemudian pada tahun 1983 bahkan Malaysia sendiri salah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menerapkan produk perbankan syariah itu sendiri. Bahkan mereka dengar-dengar katanya mereka bahkan bank konvensionalnya itu sendiri menyediakan produk-produk syariah. Bahkan dana haji sendiri itu pun disediakan oleh mereka yang notabene-nya adalah bank konvensional. Nah, kenapa kita sebagai negara mayoritas penduduk muslim terlambat mengadopsi itu? Ya, nanti kalau yang saya amati bahwa itu juga tergantung dari regulasi pemerintah seperti itu. Selanjutnya kita membahas terkait dengan keuangan syariah, bahwa keuangan syariah merupakan salah satu sistem manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman. Produk keuangan syariah diantaranya itu ada asuransi syariah, surat berharga syariah, saham syariah. Kalau obligasi syariah itu biasa dikenal dengan istilah sukuk. Kemudian ada juga pembiayaan syariah. Sebenarnya begini, ada yang menjadi rancu di masyarakat kita bahwa ekonomi Islam itu bedanya apa sih dengan ekonomi syariah? Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya ekonomi Islam itu dikenal oleh orang-orang di luar sana selain Indonesia sebagai penyedia layanan jasa perbankan yang pertama. Mereka orang di luar negeri itu hanya mengenal yang namanya Islamic Bank, ya, Islamic Development Bank. Jadi istilah ekonomi syariah itu familiar di luar sana, tetapi kita sebagai orang Indonesia mengenalnya dengan istilah ekonomi syariah. Kenapa dikatakan ekonomi syariah? Karena ada anggapan yang menyatakan bahwa kalau dengan menggunakan kata-kata Islam itu sifatnya atau skalanya hanya terbatas untuk orang-orang muslim saja. Tidak mesti tidak ada batasan yang bisa digunakan antara orang muslim dan non muslim. Sementara kalau syariah itu lebih marketable. Semua orang bisa pakai, non muslim pun juga pakai. Meskipun pada awalnya ketika Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992 itu di situ tertulis bahwa bank beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil. Kemudian nanti pada tahun 1998 di Undang-Undang Nomor 10 baru disebut dengan bahwa bank beroperasi menggunakan prinsip syariah. Tadinya bagi hasil. Bagi hasil itu hanya terfokus pada akad mudharabah dan musyarakah. Itu adalah dua akad bagi hasil yang kita kenal dalam istilah ekonomi Islam. Kemudian kenapa diperluas lagi menggunakan akad syariah? Di situ tidak hanya terfokus pada akad bagi hasil, tetapi juga menyediakan jasa jual beli seperti akad murabahah, akad salam, akad ijarah, bahkan bank syariah itu juga menyediakan
seperti akad ijarah atau sewa. Ada juga yang dikenal dengan ijarah al-muntahiyah bitamlik atau sewa yang berakhir dengan kepemilikan bagi pihak penyewa. Itulah kelebihan yang ditawarkan oleh perbankan. Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh perbankan syariah ketimbang perbankan konvensional adalah akadnya yang cukup banyak, bervariasi seperti itu. Kalau di bank konvensional kan kita hanya kenal yang namanya kredit kalau pinjaman ya. Kalau di bank perbankan syariah kita kenal dengan istilah berbagai macam istilah seperti itu tadi, murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istisna, ijarah, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Ada juga yang disebut dengan waqalah, kafala, rahan, dan qardul hasan seperti itu. Selanjutnya, potensi keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, bahwa Indonesia itu memiliki populasi muslim 87% atau setara dengan 230 juta penduduk muslim yang ada di dunia. Ya, angka yang cukup fantastis. Kemudian penduduk Indonesia itu terdiri dari 56,7% penduduk perkotaan dan 43,3% tinggal di pedesaan. Pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi, di mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi syariah tercatat sebesar 6,5%. Kemarin juga salah satu pakar ekonomi Islam, Prof. Nurul Huda, menyatakan bahwa pertumbuhan ini cukup signifikan, yang tadinya 5%, kemudian di tahun 2020 itu mengalami perkembangan menjadi peningkatan menjadi 6,5%. Ini katanya juga ditopang oleh daerah di Aceh yang sedikit membantu pertumbuhan ekonomi syariah, di mana di Aceh itu sudah menerapkan full prinsip syariah di sana. Kemudian dengar-dengar juga NTB sudah mulai menerapkan prinsip syariah juga di sana. Kemudian yang semakin meningkatnya industri halal Indonesia pada tahun 2020, nilai perdagangan industri halal Indonesia telah mencapai 3 miliar dolar dengan tren yang meningkat. Ini juga yang lagi ngetren sekarang itu kan halal itu, industri halal itu lagi booming. Kenapa? Karena peluang industri syariah di Indonesia itu sudah memasuki ranah fashion, halal fashion mungkin biasa kita dengar ya. Kemudian ada juga wisata syariah atau dikenal dengan istilah halal tourism, atau makanan farmasi, obat-obatan dan kosmetika, halal food, halal kosmetik. Nah, itu semua peluang dari industri syariah yang ada di Indonesia. Semua lini ekonomi diarahkan ke sana, untuk mengadopsi bagaimana mereka mampu menciptakan produk-produk yang halal. Nah, kenapa mesti halal industri ini yang ditekan? Artinya halal industri ini juga dianggap mampu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan ekonomi syariah. Kalau OJK mengatakan bahwa konsep produk-produk ekonomi syariah yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah ada, ibarat sebuah kendaraannya sudah ada, tetapi penumpangnya yang masih sedikit, seperti itu. Kemudian posisi industri halal Indonesia ini berdasarkan Global Islamic Economy Indicator Score, bahwa Indonesia itu berada di urutan keempat dari industri halal. Di mana yang pertama, kalau di tahun lalu itu Indonesia masuk dari semua indikator produk halal itu semua masuk, mulai dari Islamic Finance, Halal Food, Muslim Friendly Travel, Modest Fashion, Pharma and Cosmetic, Media Recreation. Indonesia semua menempati urutan
di tahun lalu, tetapi di tahun ini Muslim friendly dan travel itu Indonesia nggak masuk. Tetapi di halal food Indonesia itu menempati urutan kedua loh. Kalau berbicara mengenai food, makanan, saya yakin bahwa Indonesia itu mampu menempati urutan pertama. Kalau sekarang tahun ini urutan kedua, mungkin tahun depan bisa menempati urutan pertama karena kita punya banyak sumber daya alam yang cukup beragam seperti itu. Kemudian target Indonesia sebagai raja ekonomi syariah di dunia. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa di tahun 1982 pada masa pendirian Bank Muamalat Indonesia, di mana Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan regulasi pemerintah menerapkan produk bagi hasil. Yaitu tadi akad, mudharabah, dan musyarakah. Kemudian pada tahun 1988 ada kebijakan regulasi yang tadinya menerapkan sistem bagi hasil, sekarang sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah. Jadi tidak hanya terfokus pada bagi hasil. Kemudian keunggulan ekonomi syariah, ya di sini yang pertama adalah kebebasan bagi setiap individu untuk membuat keputusan. Berbeda dengan sistem ekonomi yang ada sebelumnya, ada yang namanya sistem ekonomi sosialis, ada juga yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalis. Sosialis terfokus pada keputusan pemerintah, sedangkan kapitalis itu siapa yang mampu, dia yang berkuasa. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengakuan terhadap hak kepemilikan individu terhadap harta dan hak untuk memiliki harta. Yang ketiga adalah ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Yang keempat adalah jaminan sosial dan hak untuk hidup bagi individu dalam sebuah negara. Kelima adalah adanya distribusi kekayaan yang adil. Seperti itu. Kemudian adapun di sisi lain ada keunggulannya, juga ada kekurangan dari ekonomi syariah ini. Yang pertama adalah lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, lebih dikenal praktik ekonomi konvensional, ya, karena kita tidak bisa menafikan bahwa yang pertama hadir dan masuk dikenal masyarakat adalah ekonomi konvensional. Sebenarnya praktik-praktik ekonomi Islam itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, sejak Nabi masih hidup. Kemudian dilanjutkan lagi oleh para sahabat, tabi'in, kemudian diterapkan lagi pada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah juga. Kemudian ada waktu masa Islam mengalami masa kemunduran pada waktu itu. Namun karena penggiat ekonomi Islam terus-menerus menggali terkait dengan ekonomi Islam itu seperti apa, bahkan masyarakat barat kan sempat mengklaim bahwa konsep-konsep ekonomi itu semua bersumber dari mereka, sementara kita di ekonomi Islam ketika melihat para pemikir-pemikir Islam sebelumnya ada yang namanya kitab buyu. Kitab buyu itu yang ditulis oleh salah satu perawi hadis, Imam, kalau tidak salah Imam Bukhari atau Imam An-Nasai, menulis kitab buyu itu. Di situ terjadi mereka mengatur sedetail mungkin hubungan manusia ketika melakukan transaksi jual beli. Jadi disinilah kemudian di era sekarang ini ekonomi Islam itu kan mulai bangkit kembali, mulai digeliatkan lagi oleh para cendekiawan Muslim. Selanjutnya ini tadi kurangnya pengetahuan sejarah tentang ekonomi Islam. Kalau saya sering bertanya ke mahasiswa, Bapak ekonomi itu siapa? Adam Smith kan? Mereka menjawab Adam Smith. Tetapi ketika saya bertanya kembali, Bapak ekonomi Islam itu siapa? Ya jawabannya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah memberikan contoh, sebagaimana ketika melihat track record beliau adalah seorang pebisnis ulung, di mana praktik-praktik jual beli dengan
menerapkan sifat siddiq, tablik, amanah, dan fatonah, beliau telah lakukan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi ini. Dan yang terakhir, pendidikan masyarakat yang masih mengedepankan yang namanya materialisme. Oke, peringkat ekonomi syariah Indonesia di level global, ini saya melihat bahwa Indonesia berada pada urutan keempat ya. Di mana yang pertama itu diraih oleh Malaysia, kemudian yang kedua adalah Saudi Arabia, yang ketiga adalah Uni Emirat Arab. Kemudian tantangan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang pertama adalah market share industri jasa keuangan syariah masih relatif kecil. Ya, hanya sebesar 9,90% dari aset industri keuangan nasional. Sehingga perbankan syariah itu dituntut mampu menyediakan kebutuhan keuangan dalam pengembangan industri halal dan pengembangan lembaga keuangan syariah. Kemudian yang kedua, permodalan yang terbatas. Nah, ini masih ada, ini berdasarkan data dari OJK ya, bahwa masih ada terdapat 6 bank syariah yang memiliki modal inti di bawah 2 triliun dari total 14 bank umum syariah per Desember 2020. Kemudian yang ketiga adalah literasi keuangan syariah yang masih sangat rendah. Kemudian yang keempat, terbatasnya sumber daya di industri keuangan syariah, antara lain di mana kebutuhan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi tinggi di bidang perbankan syariah, serta rendahnya research dan development dalam mengembangkan produk dan layanan syariah lebih inovatif lagi. Kemudian yang terakhir adalah kompetitif produk. Perlunya mungkin dilakukan diversifikasi produk keuangan syariah sehingga mampu membedakan masyarakat dengan jelas mampu membedakan yang mana perbankan syariah, yang mana perbankan konvensional, karena ada kesan di masyarakat bahwa sebenarnya sih nggak ada perbedaan antara perbankan syariah dan bank konvensional seperti itu. Kemudian peluang dan tantangan. Peluang ini adalah peluang sekaligus tantangan di mana kita butuh inovasi berbasis digital dan perluasan digitalisasi yang terintegrasi berbagai sektor menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Memang untuk sekarang kita butuh inovasi, itu tadi yang saya katakan, untuk membedakan apa sih bedanya perbankan syariah dengan perbankan konvensional, siapa tahu sama aja gitu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan teknologi digital juga harus didukung oleh kualitas SDM yang adaptif, mandiri, produktif, dan berdaya saing. Ini juga penting, jadi mungkin kita perlu melakukan yang namanya manajemen talent untuk mengasah kemampuan diri kita agar mampu bersaing nanti pada saat terjun di lapangan. Kemudian investasi yang cukup besar. Nah, ini juga penting. Kenapa saya katakan cukup penting? Memang kalau kita ketika kita membutuhkan dana, kalau kita tidak mampu mengakuisisi, perbankan syariah tidak mampu mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain, mungkin perbankan syariah bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut, bukan malah menghindari perusahaan-perusahaan lain, tapi malah mengajaknya untuk bekerja sama seperti itu. Kemudian adapun peran perguruan tinggi dalam pengembangan keuangan syariah terdiri dari 4. Yang pertama adalah sumber daya manusia, di mana perguruan tinggi kita harapkan mampu mencetak SDM yang unggul ya, yang kompeten di bidang ekonomi, khususnya ekonomi Islam itu sendiri. Kemudian regulasi dan tata kelola. Sumbangsi pemikiran dari para ahli sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi
dan tata kelola keuangan syariah. Sebagaimana kita mengambil contoh Malaysia dan Indonesia. Kenapa perbankan syariah lebih maju di negara Malaysia ketimbang Indonesia? Salah satunya adalah karena pemerintah langsung menerapkan produk-produk atau akad-akad yang sesuai dengan syariah itu sendiri. Berbeda kita di Indonesia, kita mulai dari bawah, mulai dari hilir, baru regulasinya itu kesannya pemerintah setengah-setengah untuk menerapkan yang namanya keuangan syariah. Kemudian riset dan pengembangan, di mana kita sebagai dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pengembangan industri keuangan syariah menjadi hal yang penting untuk melahirkan inovasi-inovasi baru. Kemudian yang terakhir adalah sosialisasi dan promosi. Jadi semua stakeholder itu harus melakukan kerjasama, harus terlibat dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Saya kira cukup itu dulu. Saya kembalikan ke host. Oke, baik. Terima kasih Bu Syahidah atas pemaparan materinya pada hari ini, dan sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa dan menambah wawasan kita terkait soal keuangan syariah dan ekonomi Islam. Baik, Ibu Syahidah, alhamdulillah kita telah mendengarkan materi tadi secara bersama-sama, dan mungkin ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin kami sampaikan terkait soal keuangan syariah ini yang ada di Indonesia itu sendiri. Kan perekonomian Indonesia ini kan ya, masih kurang stabil di negara kita, dan naik turun dampak dari COVID-19 dan lain sebagainya itu sangat berefek terhadap perekonomian kita. Terus dengan adanya keuangan syariah ini Bu, apakah sudah sejauh mana ini kontribusi dari lembaga keuangan syariah ini dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri, dan kira-kira sejauh mana apakah dia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ataupun dapat menekan inflasi dan sebagainya? Mungkin bisa disampaikan Bu supaya kita juga paham apakah dengan adanya lembaga keuangan syariah ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi negara kita. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya. Oke, sebenarnya kita lihat kembali pada tahun 1997 kalau tidak salah, bahwa pada waktu itu Indonesia sedang mengalami yang namanya krisis. Ya. Namun salah satu bank yang bertahan di tengah krisis itu adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia ini menurut para pakar bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah salah satu bank yang dianggap resisten terhadap krisis global yang dihadapi. Dan dengan ada hadirnya lembaga keuangan syariah, bukan hanya yang sifatnya perbankan saja, tetapi sudah berkembang ke lembaga keuangan non-bank seperti asuransi syariah, seperti pegadaian syariah mungkin. Itu adalah salah satu contoh bahwa ekonomi syariah itu sudah berkembang cukup signifikan di Indonesia. Selain itu tidak hanya berkembang pada sektor moneter, tetapi dia juga berkembang pada sektor real, misalnya hotel syariah itu sudah ada kan, kemudian multi level marketing syariah itu sudah ada. Jadi semuanya sudah mengembangkan sayapnya itu ke semua sektor yang berbau syariah seperti itu. Dilihat juga dari data tadi dari Global Islamic bahwa perkembangannya cukup signifikan, meskipun untuk tahun ini stuck di nilai itu saja, tetapi setelah COVID kemarin naik dari 5% menjadi 6,5% seperti itu. Saya pikir ya cukup membantu pertumbuhan ekonomi, apalagi merambah tadi ke industri halal, di mana fokusnya itu tidak hanya pada perbankan saja, tetapi halal fashion seperti itu, halal food, ada juga halal tourism. Jadi itu semua
setidaknya itu adalah contoh real bahwa dengan adanya ekonomi syariah mampu mengembangkan atau membantu dari sektor ekonomi. Oke, jadi intinya dengan adanya lembaga keuangan syariah ini dapat berdampak positif ya Bu Iya, betul. terhadap negara kita ini. Apalagi dengan adanya musibah kemarin, ya ini bisa bertahan dan memberikan Iya, sebagai pemantik untuk perkembangan ekonomi di negara kita sendiri. iya. Baik, Apalagi berkembang dari sisi industri halal, ya, halal foodnya. ya betul, Iya. betul, ya. Banyak orang yang tadinya berprofesi atau mungkin eh, tidak punya pekerjaan di musibah yang kemarin Ya, ya. itu, kemudian mereka banting setir membuka peluang-peluang usaha, tapi yang paling di senter oleh orang-orang itu yang di bidang kuliner Ya, seperti itu, betul. halal food ya. Ya. Baik Bu, satu lagi mungkin pertanyaan Ya. terkait dengan mungkin arahnya kepada bank ini Bu, Mm-mm. dengan adanya syariah dan konvensional. Dan mungkin masih banyak di luar sana yang masih awam tentang pengetahuannya tentang syariah. Kan kita tadi ada data bahwa apa namanya di penduduk di Indonesia itu kan sebagian besar Muslim. Ya. Tapi kalau kita lihat peminat dari konvensional syariah itu tidak sampai dengan angka seperti itu. Jadi mungkin ada kesalahpahaman atau bagaimana. Jadi kira-kira Bu, kalau misalnya ada calon nasabah ini yang bertanya mengenai apa sih bedanya dia dengan syariah konvensional, apa manfaatnya dari syariah dan konvensional. Oke. Jadi mungkin bisa disampaikan Bu bahwa manfaatnya seperti apa ini kalau saya bergabung di syariah, Iya. apa yang bisa saya dapatkan. Iya. Karena kan kalau kita dengar-dengar ya bagi hasil, ya kan. Kalau konvensional kan sistem bunga, toh. Jadi mungkin bisa jawab Bu, kira-kira apa manfaatnya itu? Saya pikir kehadiran bank syariah itu setidaknya membuka mata kita bahwa dalam hal bermuamalah pun itu boleh kita lakukan tanpa mengandung yang namanya unsur riba. Karena kan riba itu yang paling ditakutkan oleh masyarakat kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sedikit-sedikit tambahan dari pinjaman itu adalah riba. Seperti itu. Tapi untuk masyarakat awam, apakah dia tahu atau tidak perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Makanya di sini perlu kita ketahui bahwa salah satu yang membedakan bank konvensional dengan perbankan syariah itu adalah akadnya. Akad yang ada di perbankan syariah. Ketika kita bertindak sebagai nasabah, datang ke bank syariah, kita pasti ditanya, mau apa ini? Kalau misalnya kita mau meminjam dana kan, kita mau apakan ini dana? Seperti itu. Kalau misalnya peruntukan untuk pengembangan UMKM, itu ada akad tersendirinya. Biasanya perbankan itu mengarahkan nasabah tersebut untuk menggunakan akad murabaha, akad jual beli, di mana murabaha ini menyatakan harga pokok disertai dengan keuntungan yang ingin diperoleh oleh pihak perbankan. Nah, yang menjadi pertanyaan, keuntungan yang ingin diperoleh oleh pihak perbankan di bank syariah itu bisa tidak dinegosiasi? Ternyata bisa. Kalau di bank syariah bisa. Iya. Seperti itu. Jadi sekali lagi memang tugas kita sebagai cendekiawan muslim untuk senantiasa memberikan spirit, memberikan semangat kepada seluruh masyarakat bahwa ayo kita hijrah ke bank syariah. Meskipun sebenarnya bank konvensional adalah bank yang lebih duluan hadir ketimbang bank syariah, tetapi kita sebagai muslim baiknya menghindari hal-hal yang mungkin orang dari kita, setidaknya kita adalah sebagai muslim, makanya saya menabung di bank syariah seperti itu. Semuanya kita harus menyadari seperti itu. Ya baik, pemirsa dimanapun Anda berada, jadi itu tadi beberapa pertanyaan dan jawaban dari narasumber kita pada hari ini, dan intinya adalah jelas perbedaan konvensional dan syariah itu sangat jauh ya. Apatah lagi di konvensional namanya ada sistem bunga, dan syariah ada sistem bagi hasil, dan jelas-jelas ya kalau kita beragama muslim bunga itu kan sama dengan riba.
Iya. riba itu haram. Jadi Ha-ha. ya, Kalau di perbankan syariah itu biasa ya, kita dengar namanya pembiayaan, ya kalau betul. di bank konvensional itu istilahnya mereka itu kredit Ya, seperti itu. kredit, ya Ha-ha. istilah seperti Ada itu. kredit. Ya. Jadi tergantung bagaimana kita bersikap bahwa yang mana mau diambil ya. Tapi Mm-mm. kan tergantung dari pribadi sendiri. Iya. Ya, intinya ya kalau pemahaman kita sudah jauh ke syariah, ya silakan menabung di syariah. Tapi kan itu lagi masalahnya karena masih banyak masyarakat yang Iya. belum tahu ya sisi perbedaan dan manfaat dari eh, keuangan syariah ini, apalagi di perbankan syariah. Iya, bahkan, menariknya lagi di bank syariah itu ada orang non muslim yang Ya, menabung di betul. sana. Masa kita sebagai muslim tidak kita sendiri sebagai orang muslim tidak memilih bank syariah? Ya. Nah, kan gitu. Saya pernah lihat orang Cina masuk Iya, untuk betul. menabung di syariah Iya, heeh, karena aman katanya di situ iya, dan lebih lebih iya. terjamin. Bahkan negara-negara non muslim pun, Ya, menerapkan itu. betul. Iya. Ya, apalagi yang ditunggu pemirsa. Jadi teman-teman dan pemirsa silakan ya. Kalaupun masih awam tentang lembaga keuangan syariah ini ataupun bank syariah, silakan menambah lagi wawasannya dengan banyak sekali literasi tentang keuangan syariah. Tentunya itu menjadi pengetahuan kita dan bisa menjadi kesimpulan untuk bagaimana kita bertindak, apakah kita tetap konsisten dengan di konvensional ataupun di syariah. Tapi kalau kita lihat dari sisi agama ya jauh lagi bedanya, ya kan seperti itu. Iya. Baik Bu, saya kira seperti itu pembicaraan kita pada hari ini dan sangat luar biasa lagi menambah wawasan kita terkait soal keuangan syariah dan mungkin teman-teman ataupun pemirsa di luar sana belum tahu tentang lembaga keuangan syariah ini. Apa dengan adanya lembaga keuangan syariah ini sangat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara kita. Jadi teman-teman di luar sana silakan ya, kalaupun ingin bergabung di lembaga keuangan syariah silakan ya, tanpa ragu-ragu dan silakan banyak bertanya mungkin dan banyak-banyak mencari literasi tentang keuangan syariah itu sendiri. Baik Bu, terakhir mungkin sebelum kita closing pada kegiatan kita hari ini, mungkin ada closing statement terkait pembahasan kita pada hari ini. Saya silakan Bu. Iya, baik, saya, saya sih berharap untuk, perkembangan ekonomi syariah ke depannya, mengenai peluang dan tantangannya, yaitu yang tadi, bagaimana, kita mampu menciptakan, inovasi-inovasi baru, karena kan bagaimanapun ekonomi Islam adalah, masih dalam tahap pengembangan. Jadi seakan-akan ekonomi Islam itu masih, dalam tahap pembentukan. Jadi kita butuh inovasi baru yang bertransformasi digital, nah seperti itu. Kemudian, kita juga butuh sumber daya manusia yang unggul, yang mampu bersaing, ya semacam manajemen talents lah, nah seperti itu. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah, bagaimana kita mampu mensosialisasikan, mampu, menspiritkan ekonomi Islam itu, bagaimana seluruh masyarakat mampu apa ya, mampu merumuskan, mampu mempertimbangkan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah opsi yang sangat tepat. Oke, Baik, saya kira sangat cukup. luar biasa Bu pembahasan kita pada hari ini dan sekaligus closing statement tadi, dan itu menjadi inspirasi dan motivasi kita bersama terkait dengan adanya keuangan syariah ini, apalagi banyak masyarakat halayak luar sana yang belum paham. Sekiranya ya tadi dibutuhkan sumber daya manusia untuk bagaimana bisa mensosialisasikan keuangan syariah ini kepada masyarakat luas di luar sana. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bu atas atensi waktunya, karena ya mungkin Ibu juga sibuk ya sebagai dosen dan sebagai ibu rumah tangga juga mungkin, sehingga pada hari ini masih menyempatkan hadir untuk berbagi ilmu bersama kita semua. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini di rangkaian seminar akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba Makassar. Insya Allah kedepannya kita akan kembali lagi dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa
dan insyaallah materi-materi yang dibawakan itu menjadi materi akan dibawakan adalah kebutuhan kita untuk kedepannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya Andi Hakib pamit undur diri. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di link channel YouTube Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.